Bayangkan ini, seorang nenek duduk di kursi goyang tua, menatap kosong ke arah pintu yang tak pernah dibuka. Suara langkah kaki yang ia harapkan tak kunjung datang. Hari-harinya berlalu tanpa percakapan hangat, tanpa tawa yang memecah kesunyian. Ia bukan sendirian dalam penderitaan ini. Di luar sana, banyak lansia seperti dia. Mereka yang pernah menjadi tulang punggung keluarga, yang pernah bekerja keras untuk kita, kini hanya menunggu dalam sepi. Di tengah hingar-bingar dunia modern, kita seringkali melupakan mereka. Lansia bukan sekadar angka usia atau generasi yang telah lewat. Mereka adalah manusia dengan hati, pikiran, dan jiwa yang tetap ingin merasa berarti. Namun, apa yang terjadi? Mereka dipinggirkan oleh waktu, oleh rutinitas kita yang semakin cepat, oleh ketidakpedulian kita yang semakin nyata. Apa yang membuat kita begitu buta? Apakah karena mereka tidak lagi bisa bekerja? Karena tubuh mereka mulai melemah? Atau karena kita merasa mereka sudah selesai dengan tugas hidupnya? Jika itu benar, maka kita salah besar. Lansia bukanlah beban. Mereka adalah penjaga cerita, masa lalu, pembawa hikmah, dan sumber inspirasi yang luar biasa jika kita mau mendengarkan. Hari ini, saya mengajak Anda untuk melihat lebih dekat. Melihat bahwa lansia bukanlah orang-orang yang harus kita tinggalkan begitu saja. Mereka adalah bagian dari kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Mereka punya potensi besar untuk tetap berdaya, tetap berkarya, dan tetap bahagia jika kita memberikan mereka kesempatan. Tapi mari kita realistis. Banyak lansia merasa dirinya tak lagi berguna. Tubuh mereka yang lemah, ingatan yang mulai pudar, dan mobilitas yang terbatas seringkali membuat mereka merasa tersisih. Padahal, ada begitu banyak hal sederhana yang bisa mereka lakukan untuk tetap aktif dan mandiri. Hal-hal yang tidak hanya membantu mereka menjaga kesehatan fisik, tapi juga mental dan spiritual. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan mereka terus menunggu dalam kesepian? Atau apakah kita akan bergerak, memberikan mereka alasan untuk bangkit dan menjalani hari dengan semangat baru? Jawabannya ada pada setiap dari kita. Mulai dari satu langkah kecil. Mulailah dengan menyadari bahwa lansia punya potensi besar untuk tetap hidup bermakna. Potensi itu hanya butuh sedikit dorongan dari kita untuk berkembang. Dan hari ini, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya. Mari kita berbicara tentang kenyataan yang sering terabaikan. Lansia bukanlah segelintir orang tua yang hanya duduk diam di pojok rumah. Mereka adalah manusia dengan keinginan untuk hidup, berkarya, dan merasa dihargai. Namun, sistem kehidupan modern cenderung meminggirkan mereka. Dunia bergerak begitu cepat, sementara mereka tertinggal di belakang. Bukan karena mereka tidak ingin mengikuti, tapi karena kita seringkali lupa membantu mereka menyesuaikan diri. Coba bayangkan diri Anda di usia mereka nanti. Tubuh yang mulai melemah, pikiran yang tak lagi secepat dulu, dan perasaan bahwa dunia sudah melupakan Anda. Apakah Anda akan merasa damai? Apakah Anda akan merasa bahagia? Tentu saja tidak. Kita semua ingin tetap merasa bermakna, apapun usia kita. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami posisi mereka dan memberikan dukungan agar mereka bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Namun, masalahnya lebih besar daripada sekadar rasa iba atau empati sesaat. Lansia di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Kurangnya aktivitas yang membuat mereka tetap aktif, minimnya interaksi sosial, dan ketidakmampuan untuk menjaga kemandirian. Banyak dari mereka jatuh ke dalam pola hidup pasif. Bangun tidur, makan, menonton televisi, lalu tidur lagi. Rutinitas seperti ini tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Apa dampaknya jika kita biarkan mereka terjebak dalam siklus ini? Pertama, tubuh mereka semakin lemah karena kurangnya gerakan. Otot-otot yang tidak digunakan akan menyusut, sendi-sendi menjadi kaku, dan risiko penyakit meningkat. Kedua, pikiran mereka mulai kosong tanpa stimulasi positif. Ini bisa menyebabkan penurunan fungsi otak, stres, bahkan depresi. Ketiga, jiwa mereka kehilangan arah. Tanpa tujuan atau aktivitas yang memberi makna, mereka merasa keberadaannya tak lagi penting.
Tapi inilah kabar baiknya. Kita bisa mengubah itu semua. Dengan sedikit perhatian dan dukungan, lansia bisa tetap mandiri, aktif, dan bahagia. Kuncinya ada pada aktivitas sederhana yang dapat mereka lakukan setiap hari. Aktivitas ini tidak harus rumit atau mahal. Bahkan, banyak di antaranya bisa dilakukan di rumah tanpa perlu alat khusus. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan dan dorongan untuk memulai. Mengapa topik ini penting bagi kita semua? Karena lansia adalah bagian dari keluarga kita, komunitas kita, dan masyarakat kita. Membantu mereka adalah investasi bagi masa depan kita sendiri. Jika kita membiarkan generasi tua hidup dalam kesepian, nada ketidakberdayaan, kita juga tengah memupuk budaya yang sama untuk generasi mendatang. Sebaliknya, jika kita peduli dan mendukung mereka, kita menciptakan lingkaran kebaikan yang akan berlanjut hingga anak cucu kita. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap lansia merasa dihargai dan berguna. Di mana mereka bangun pagi dengan senyum di wajah, tahu bahwa hari mereka akan dipenuhi aktivitas yang bermakna. Di mana mereka masih bisa berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat, meskipun tubuh mereka tak lagi sekuat dulu. Bukankah itu gambaran yang indah? Itulah tujuan kita bersama. Melalui video ini, saya ingin membuka mata Anda tentang pentingnya mendukung kemandirian lansia. Saya ingin Anda melihat bahwa mereka bukan beban, tapi potensi besar yang hanya butuh sedikit dorongan. Dan yang terpenting, saya ingin Anda membawa pulang satu pesan kuat. Kita semua memiliki peran dalam membantu mereka tetap aktif dan bahagia. Nah, mari kita bicarakan solusinya. Bagaimana cara kita membantu lansia tetap mandiri? Jawabannya lebih mudah daripada yang Anda kira. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan mulai hari ini. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mereka tetap sehat secara fisik, tetapi juga memberikan mereka rasa pencapaian dan kebahagiaan. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa aktivitas sederhana bisa menjadi titik awal yang besar. Misalnya, membersihkan halaman rumah, merawat tanaman, atau bahkan hanya berjalan-jalan ringan di sekitar rumah. Aktivitas-aktivitas ini mungkin terlihat sepele bagi kita, tapi bagi mereka, ini adalah cara untuk tetap merasa bermanfaat. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan stimulasi mental. Mengapa? Karena otak yang aktif adalah otak yang sehat. Coba ajak mereka bermain teka-teki sederhana, membaca buku, atau bahkan mendengarkan cerita-cerita inspiratif. Hal-hal ini tidak hanya melatih ingatan mereka, tapi juga memberikan mereka alasan untuk tersenyum. Yang tak kalah penting, kita harus hadir dalam kehidupan mereka. Hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, atau sekadar berbagi tawa. Ini adalah bentuk dukungan yang sangat berarti. Ingatlah, mereka tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin merasa dihargai dan dicintai. Jadi, apa manfaatnya bagi kita? Selain membantu lansia, kita juga belajar nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Kita belajar tentang kesabaran, empati, dan arti dari kebersamaan. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tapi dari momen-momen kecil yang penuh makna. Inilah saatnya bagi kita untuk bertindak. Jangan biarkan lansia di sekitar kita merasa terlupakan. Berikan mereka kesempatan untuk tetap aktif, mandiri, dan bahagia. Mulailah dengan langkah kecil, dan lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Hadir dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang lansia daripada merasa diabaikan. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi diam mereka seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Mulailah dengan hadir. Duduklah bersama mereka untuk sekadar ngobrol ringan. Tanyakan tentang hari mereka, ceritakan pengalaman Anda, atau bahkan bagikan kisah lucu dari masa lalu. Ini bukan tentang durasi waktu, tapi tentang kualitas interaksi. 15 menit obrolan hangat bisa jauh lebih bermakna daripada 1 jam berdiam diri di samping mereka. Namun, hadir tidak hanya soal berkunjung fisik. Kadang-kadang, telepon singkat atau pesan suara juga bisa menjadi cara yang efektif untuk memperlihatkan perhatian.
Bayangkan betapa senangnya seorang nenek mendengar suara cucunya meski hanya beberapa detik. Suara itu bisa menjadi cahaya di hari-hari mereka yang terasa kelabu. Jadi, jika Anda tidak bisa datang langsung, luangkan waktu untuk mengirim pesan atau menelepon. Ini adalah cara sederhana, namun sangat berarti untuk menghilangkan kesepian mereka. Langkah kedua, berikan aktivitas yang membuat mereka merasa bermanfaat. Lansia seringkali merasa bahwa mereka tak lagi dibutuhkan. Padahal, mereka memiliki banyak potensi yang bisa disalurkan melalui aktivitas ringan. Misalnya, ajak mereka membantu di dapur. Aktivitas seperti mencuci sayuran, mengupas bawang, atau menyiapkan bahan masakan bisa memberikan mereka rasa pencapaian. Meskipun tugas-tugas ini terlihat kecil, dampaknya besar bagi harga diri mereka. Terakhir, ingatlah bahwa setiap lansia unik. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk yang lain. Jadi, selalu dengarkan kebutuhan mereka, amati respons mereka, dan sesuaikan pendekatan Anda. Jangan takut untuk bereksperimen dengan ide-ide baru. Yang terpenting adalah niat baik Anda untuk membantu mereka tetap mandiri dan bahagia. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana Anda bisa menerapkan semua langkah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu teori itu penting, tapi tanpa aksi nyata, semuanya hanya akan menjadi wacana kosong. Jadi, bagaimana cara membuat aktivitas sederhana ini benar-benar terjadi? Berikut adalah beberapa teknik praktis yang bisa Anda coba mulai hari ini. Teknik pertama, mulailah dengan jadwal harian yang fleksibel. Buatlah jadwal harian untuk lansia di rumah atau lingkungan Anda. Misalnya, pagi hari dimulai dengan bangun tidur, sarapan bersama keluarga, dan berjalan-jalan ringan di sekitar rumah. Siang hari bisa diisi dengan membaca buku atau mendengarkan musik. Sore hari, ajak mereka berkebun atau melukis. Malam hari, habiskan waktu bersama dengan menonton film favorit atau berbagi cerita. Namun, ingatlah bahwa jadwal ini harus fleksibel. Jangan memaksakan mereka untuk mengikuti setiap detail. Jika mereka merasa lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, biarkan mereka istirahat. Intinya adalah menciptakan rutinitas yang memberikan mereka rasa kontrol tanpa membuat mereka tertekan. Teknik kedua, libatkan teknologi secara bijak. Banyak orang berpikir bahwa teknologi hanya cocok untuk generasi muda. Padahal, dengan sedikit bimbingan, lansia juga bisa memanfaatkannya. Misalnya, ajarkan mereka menggunakan aplikasi video call untuk berbicara dengan cucu atau sahabat lama. Atau, perkenalkan mereka pada game edukatif sederhana di ponsel atau tablet. Ini tidak hanya melatih otak mereka, tapi juga membuat mereka merasa lebih terhubung dengan dunia modern. Namun, pastikan teknologi ini digunakan secara bijak. Jangan biarkan mereka terlalu asyik dengan layar hingga melupakan interaksi sosial langsung. Teknologi adalah alat, bukan pengganti hubungan manusia. Teknik ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas. Salah satu tantangan besar dalam mendukung kemandirian lansia adalah lingkungan fisik mereka. Jika rumah mereka penuh dengan halangan seperti tangga curam atau lantai licin, mereka akan merasa takut untuk bergerak. Oleh karena itu, pastikan lingkungan mereka aman dan ramah bagi lansia. Misalnya, pasang pegangan di dinding untuk membantu mereka berjalan. Gunakan alas kaki anti-selip untuk mencegah terpeleset. Jika mereka suka berkebun, siapkan area kecil dengan tanaman pot agar mereka tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Semua ini adalah bentuk dukungan praktis yang bisa Anda lakukan tanpa perlu banyak biaya. Teknik keempat, jadilah pendamping yang sabar dan penuh empati. Dalam proses ini, Anda adalah pendamping utama mereka. Peran ini tidak mudah, terutama jika mereka kadang-kadang rewel atau pemarah. Namun, ingatlah bahwa emosi mereka seringkali dipicu oleh rasa kesepian atau ketidakberdayaan. Alih-alih marah atau frustrasi, cobalah untuk memahami sudut pandang mereka. Jika mereka rewel, tanyakan dengan lembut apa yang membuat mereka tidak nyaman. Jika mereka pemarah, cari tahu apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Terkadang, mereka hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Jadilah orang itu. Teknik kelima, berikan penghargaan atas usaha mereka. Setiap kali mereka berhasil menyelesaikan aktivitas, berikan penghargaan.
Ini tidak harus berupa hadiah mahal. Sebuah pujian sederhana seperti, "Wah, nenek hebat sekali hari ini," sudah cukup untuk membuat mereka merasa bangga. Penghargaan ini akan memotivasi mereka untuk terus mencoba dan tetap aktif. Menghadapi tantangan umum. Tentu saja, dalam proses ini, Anda akan menghadapi beberapa hambatan. Misalnya, banyak lansia merasa malu atau takut mencoba hal baru. Mereka khawatir gagal atau terlihat bodoh. Untuk mengatasi ini, mulailah dengan aktivitas yang sangat sederhana. Biarkan mereka merasa nyaman terlebih dahulu sebelum memperkenalkan tantangan baru. Selain itu, jangan lupa untuk sabar. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Mungkin butuh waktu bagi mereka untuk terbiasa dengan rutinitas baru atau aktivitas yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Tetaplah konsisten dan terus beri dukungan. Tips untuk mengatasi hambatan emosional. Lansia seringkali menghadapi masalah mental seperti stres, depresi, atau bahkan trauma masa lalu. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, jangan abaikan. Cobalah untuk mendekati mereka dengan hati-hati. Tanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Jika masalahnya serius, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli psikologi atau konselor. Yang terpenting, jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Tunjukkan bahwa Anda ada di sisi mereka, siap mendengarkan dan membantu tanpa menghakimi. Mari kita tutup dengan sebuah petuah luhur dari leluhur Nusantara. Seperti pohon beringin yang kokoh, akar keluarga harus saling memeluk dan menjaga satu sama lain. Leluhur kita mengajarkan bahwa kekuatan sebuah masyarakat terletak pada keseimbangan dan kepedulian antar anggota. Lansia adalah akar dari pohon itu. Mereka memberikan fondasi bagi generasi berikutnya untuk tumbuh subur. Jika kita membiarkan akar itu rapuh, maka seluruh pohon akan goyah. Hari ini, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, sudahkah Anda meluangkan waktu untuk peduli kepada lansia di sekitar Anda? Apakah Anda telah memberikan mereka kesempatan untuk tetap aktif, mandiri, dan bermakna dalam hidup? Jika belum, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Mulailah dengan langkah kecil. Kunjungi mereka, ajak mereka bicara, atau sekadar duduk bersama mereka. Satu tindakan sederhana bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua mau meluangkan sedikit waktu untuk peduli kepada sesama. Bayangkan betapa indahnya dunia jika setiap lansia merasa dihargai, dibutuhkan, dan dicintai. Mereka bukan beban, tapi harta karun kebijaksanaan yang menunggu untuk dibagikan. Dengan mendukung kemandirian mereka, kita tidak hanya membantu mereka tetap bahagia, tapi juga menciptakan lingkaran kebaikan yang akan berlanjut hingga generasi mendatang. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Mulailah dengan hadir. Dengarkan cerita mereka, libatkan mereka dalam aktivitas harian, dan dorong mereka untuk tetap aktif. Ingatlah, setiap usaha kecil yang Anda lakukan memiliki dampak besar bagi mereka. Sebuah senyum, sebuah percakapan hangat, atau bahkan sebuah pelukan. Semua itu bisa mengubah hari mereka yang kelabu menjadi cerah. Saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari gerakan ini, gerakan untuk membawa cahaya kehidupan bagi para lansia yang seringkali terabaikan. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih ramah, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang. Karena pada akhirnya, kita semua akan sampai di titik yang sama. Usia lanjut. Bagaimana kita memperlakukan mereka hari ini adalah cerminan bagaimana kita ingin diperlakukan nanti. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan pesan ini. Terima kasih karena telah memilih untuk peduli, dan terima kasih karena telah menjadi agen perubahan dalam komunitas Anda. Satu hal lagi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, luangkan waktu untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, lebih banyak orang yang bisa terinspirasi untuk peduli kepada lansia di sekitar mereka. Setiap klik yang Anda lakukan adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Akhir kata, mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik, mulai dari rumah kita sendiri. Dunia di mana tidak ada lansia yang merasa terlupakan,
di mana setiap orang tua merasa dihargai, dan di mana kebahagiaan bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Sekarang, giliran Anda. Langkah pertama dimulai dari Anda. Selamat bergerak.